Ya, jika anak Nikita Mirzani mengajukan ya kembali permohonan penangguhan penahanan dengan cara memohon belas kasih ya kepada pelapor yaitu Dr. Reza Gladys ya, bagaimana pandangannya atau ramalannya atau terawangannya ya? Saya setelah membuatkan beberapa pandangan terkait itu semua. Jika itu terjadi ya, ada hal yang menguntungkan juga ada hal yang merugikan di sini. Ya, baik. Sebelumnya di sini ya, kenapa saya membuat tema seperti ini? Karena Dr. Reza Gladys diketahui punya 5 orang anak, ya. Meskipun tampak seperti remaja ya, padahal sudah punya 5 orang anak. Tetapi di sini kan rasa seorang ibu ini tidak akan hilang gitu. Artinya, mungkinkah seorang anak memohon kepada pelapor untuk membebaskan ibunya? Ya, ini dulu ya. Ya, jadi saya akan mulai dulu dari pandangan yang menguntungkan. Ya, yang pertama adalah hati nurani pelapor tergerak, laporan kemudian dicabut. Ya, jika Dr. Reza Gladys memiliki empati yang tinggi dan tersentuh oleh tangisan anak Nikita Mirzani, bisa jadi ia akan mencabut laporannya. Hal ini akan mempercepat pembebasan Nikita Mirzani bahkan sebelum persidangan dimulai. Ingat ya, di sini ya yang saya lihat, yang saya pandang adalah permohonan atau tangisan ya supaya membuat Reza Gladys itu empati. Ini tidak boleh secara media sosial, tidak boleh dilakukan secara permohonan di media sosial. Ya, artinya apa? Ini harus jumpa. Sang anak ini harus jumpa kepada sosok Reza Gladys ya. Kemudian memberikan solusi terkait dengan uang yang sudah disetorkan. Itu gimana nasibnya ketika nanti dicabut laporannya. Ini bukan nyuap, ini soal kebebasan seorang anak yang menginginkan ibunya bebas, guys. Ya. Nah, ini dia, harus ketemu, stepnya itu harus ketemu. Ya. Di media sosial itu tidak bernilai. Yang saya lihat tidak begitu bernilai. Jumpa anaknya Nikita Mirzani, jumpa dengan Reza Gladys, kemudian memohon, menangis di hadapannya. Ya, nanti saya akan pastikan ibu akan kembalikan uangnya ke kakak gitu. Karena kan Mbak juga punya anak 5. Kami bertiga, ada Loli, ada 2 anak laki-laki dari Nikita, gak punya ibu karena dipenjarakan sama Mbak gitu loh. Nah, ini pandangan yang pertama ya, supaya laporan dicabut, supaya Nikita Mirzani bebas gitu, bukan hanya ditangguhkan tahanannya tapi juga dibebaskan. Ya. Ya, pandangan kedua adalah penangguhan penahanan dikabulkan, Nikita bisa bebas ya. Meskipun laporan tidak dicabut, ya mungkin ya, ini pandangan lain nih. Meski laporan tidak dicabut, jika pelapor menyatakan tidak keberatan dengan penangguhan, pihak kepolisian bisa lebih mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Ini bisa membuat Nikita bebas sementara hingga persidangan. Ya, jadi nggak tahu ya apakah permintaan dari pelapor untuk membebaskan supaya tidak ditahan itu bisa berlaku atau tidak. Cuman nggak ada salahnya ya itu dilakukan gitu. Yang ketiga adalah citra positif di mata publik ya. Tindakan anak-anak Nikita Mirzani yang berusaha membela ibunya bisa membangun citra positif bagi Nikita. Publik akan melihat sisi lain dari dirinya sebagai seorang ibu yang sangat dirindukan oleh keluarganya termasuk anak-anaknya. Ya, jadi itu pandangan terkait dengan citra positif di publik ya. Ketika anaknya itu meminta atau memohon untuk dibebaskan penahanannya kepada Dr. Reza Gladys ya. Dukungan yang keempat adalah dukungan masyarakat dan pengaruh media sosial. Jika video atau berita tentang anak-anak Nikita Mirzani menangis dan memohon belas kasihan menjadi viral, bisa jadi tekanan publik akan mendorong Dr. Reza Gladys untuk mencabut laporan atau mengajukan damai. Ya, jadi ini poin yang sangat penting kalau menurut aku, guys. Tangisan seorang anak itu berarti mereka itu nggak tahu itu masalah hukum, masalah melanggar atau tidak gitu. Taunya ibuku artis. Ya, ibuku adalah ibu yang memberi aku perhatian, yang memberikan aku rasa sayang, memberikan aku rasa keamanan, kenyamanan gitu. Tapi ketika ini terjadi, ini
ya saya mau sebutkan ke Dokter Reza Gladys, ini akan berdampak pula kepada psikolog anak-anaknya Nikita Mirzani. Jika hal ini terjadi kepada Dokter Reza Gladys gimana gitu? Karena kita melakukan sesuatu hal yang berdampak kepada orang lain dan orang lainnya lagi, itu bisa kembali nantinya kepada diri kita sendiri. Karma gitu loh. Makanya di sini yang bukan merasakan kurungan tadi bukan Nikita Mirzani saja, tapi pekerjanya ya. Nikita Mirzani kemudian anak-anaknya ini juga merasakan dampaknya. Ya. Kita di sini berharap Nikita Mirzani kan bisa berubah. Nikita Mirzani bisa memberikan solusi terhadap uang yang telah Dokter Reza Gladys berikan gitu kan. Nah itu dulu ya. Yang kelima adalah kemungkinan kesepakatan di luar pengadilan ya. Dalam beberapa kasus hukum, perdamaian antara pihak pelapor dan terlapor bisa berujung pada pencabutan laporan. Jika Dokter Reza Gladys luluh dan mau berdamai, ada kemungkinan kasus ini tidak berlanjut ke meja hijau. Ya ini diharapkan ya berulang kali kepada pihak pelapor Dokter Reza Gladys ya. Ya ada kemungkinan kesepakatan ya nantinya di luar pengadilan ya. Oke, itu pandangan yang menguntungkan guys. Dan ini adalah yang selanjutnya yang akan saya terawang adalah pandangan yang merugikan ya. Yang pertama adalah pelapor menanggapi ini sebagai upaya manipulasi ya. Dokter Reza Gladys bisa saja melihat permintaan anak-anak Nikita ya bukan sebagai murni ungkapan perasaan, melainkan strategi untuk membebaskan ibunya. Jika ini terjadi, ia bisa semakin teguh untuk melanjutkan proses hukum. Ya berarti ini tinggal bagaimana sang anak-anaknya atau saudara-saudaranya atau pihak yang pro terhadap Nikita Mirzani ya benar-benar tulus, harus tulus. Jangan nanti Dokter Reza Gladysnya melihat permintaan ini sebagai sebuah strategi manipulasi ya. Jadi jangan pura-pura gitu. Harus tulus kepada Dokter Reza Gladys. Yang kedua adalah otoritas hukum tidak terpengaruh, kasus tetap berjalan ya. Hukum tidak selalu bisa dipengaruhi oleh emosi. Meski pelapor berempati, ya keputusan tetap ada di tangan aparat hukum. Jika kasus ini sudah masuk ke ranah penyidikan mendalam, kemungkinan besar tetap berlanjut. Wah, ini ya informasi yang terbaru yang terkait dengan permohonan anak Nikita Mirzani minta agar ibunya dibebaskan, dicabut. Ini akan sulit ya jika sudah masuk ke ranah penyidikan mendalam ya. Yang ketiga adalah bisa menjadi presiden ya buruk untuk kasus serupa ya. Jika Nikita berhasil bebas karena belas kasihan, kasus ini bisa menjadi presiden buruk. Artinya di masa depan pelaku kejahatan lain bisa menggunakan strategi yang sama, memanfaatkan anak-anak untuk memohon belas kasihan untuk menghindari hukuman. Ya tergantung dari aspek bagaimana menilainya kan gitu. Anak-anak itu memohon itu kan karena memang mereka tujuannya bukan karena uang, bukan karena bisnis dan lain-lain. Ingin ada orang terkasih di sampingnya. Ya. Jadi ini gak buruk loh. Kalau mau diikutin sama orang ya yang lain-lainnya silahkan monggo. Tapi kan gak semuanya mau seperti itu. Ya gak mungkin lah anak masih kecil digituin. Kan ini kan yang remaja-remaja itu ya. Yang udah punya pikiran yang dewasa mungkin ya. Yang keempat adalah reaksi balik dari netizen yang tidak simpati ya. Tidak semua orang akan bersimpati dengan tangisan anak-anak Nikita. Bisa saja ada pihak yang menilai ini sebagai drama atau trik manipulasi yang justru bisa merusak citra Nikita lebih lanjut. Mungkin kalau Nikita Mirzaninya yakin dia punya bukti di persidangan nantinya, dia tidak akan menyarankan anak-anaknya untuk melakukan ini. Makanya saya bilang kalau misal anak-anaknya mau melakukan itu, ini di luar pengetahuan dari Nikita Mirzani. Ya, ini harus di luar dari pengetahuan Nikita Mirzani. Kalau tahu Nikita Mirzani pasti dia akan menolak. Harga diri kalian lebih tinggi nak daripada kalian harus meminta permohonan kepada dia gitu. Aku yakin sih Nikita akan melakukan hal itu gitu loh. Yang ke-10 adalah
Jika tetap ditahan, anak-anak bisa trauma. Ini dia poin yang paling penting ya, yang aku bisa sampaikan kepada kalian semua. Poin paling penting adalah anak Nikita Mirzani itu bisa trauma jika upaya ya permohonan tidak ditahan atau dibebaskannya Nikita Mirzani itu, anak-anaknya itu bisa mengalami trauma emosional karena harapan mereka pupus. Ini bisa berdampak pada kesehatan mental mereka dan membuat mereka kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Yang bisa aku berikan kesimpulan dari pandangan ini adalah strategi meminta belas kasihan ya kepada pelapor bisa menjadi senjata bermata dua. Jika berhasil, Nikita bisa bebas lebih cepat dan citranya membaik. Namun jika gagal justru bisa memperburuk keadaan dan menimbulkan reaksi negatif dari publik. Nah, itu dia ya. Jadi itu yang udah aku bacakan, guys. Menurut kalian gimana? Ada pandangan positif atau menguntungkan, ada pandangan negatif atau merugikan? Ya tinggal bagaimana publik menyikapinya. Dunia selebriti, dunia artis itu banyak drama memang ya. Tapi janganlah anak menjadi korban. Itu dasar garis bawahnya yang aku mau sampaikan. Mungkin sampai sini aja, kita nanti lanjut di part berikutnya.